Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjut materi pengantar statistiknya, tapi kita lebih ke bahas soal latihan. Ada beberapa contoh soal yang udah pernah saya share. Kalau mungkin ada yang udah pernah ngerjakan, ya boleh aja nanti dikasih lihat mungkin kalau kalian punya solusinya juga. Tapi saya akan coba bahas beberapa soal yang ditaruh di sini. Nggak semuanya ya, tergantung nanti waktunya berapa lama. Ditargetkan selesai dalam sekitar 1 jam, jadi jam 10 mungkin kita harusnya udah selesai. Yang soal sedang cuma 2 yang saya kerjakan karena sisa materinya belum dikasih atau mungkin nggak begitu cukup waktunya gitu. Jadi saya sisakan buat kalian sebagai latihan. Ya, kita fokus di soal yang mudah dulu untuk hari ini. So, ini akan saya kasih lihat kodenya dalam Python gimana cara ngerjainnya. Yang di atas import cuma buat gambar-gambar aja dan pengolahan datanya, tapi nggak semuanya diperlukan. Iya, so kita mulai dari soal yang pertama. Jadi, sebuah program memiliki kemungkinan menyebabkan komputer crash sebesar 0,2. Terus program tersebut dijalankan di 50 komputer, berapa peluangnya semua komputer dapat bekerja dengan baik. Untuk soal yang ini sebetulnya ada beberapa cara untuk melihatnya, gitu ya. Kita bisa menganggap random variabelnya pertama adalah x, nilai x yang mungkin misalnya adalah 0 atau 1, gitu ya. Jadi random variabel x itu bisa nilainya 0 atau 1 yang menandakan crash atau tidak, gitu ya. Jadi 0 misalnya tidak crash, 1 yang melambangkan crash gitu misalnya. Kalau begitu, berarti yang kita tahu di sini kasusnya adalah peluang X crash itu adalah 0,2 gitu ya. Jadi peluang peluang X sama dengan 1 crash itu 0,2. Sehingga pertanyaannya menjadi kalau dia ada 50 komputer, berapa peluangnya semua komputer dapat bekerja dengan baik. Artinya kita punya ada 50 random variable gitu. Jadi X1, X2 dan seterusnya sampai ke X50. Nah, pertanyaannya adalah berapa joint distribution-nya ketika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, atau joint probability-nya ya kita cari. X50, sorry, X50 juga sama dengan 0. Semuanya gagal. Ya, semuanya 0, artinya tidak crash. Nah, nilai ini bisa dihitung dengan melihat komplement dari ini dulu gitu. Karena PX sama dengan 1 itu 0,2, maka kita lihat komplemennya PX sama dengan 0 itu adalah 1 minus 0,2 atau 0,8. Gitu ya. Artinya ini karena ada 50 dan semuanya saling independen, nilainya adalah 0,8 dipangkatkan 50. Ya. Jadi kalau kita mau langsung kerjakan, ya dalam Python-nya ini tinggal hitung saja 0,8 pangkat 50. Ya, dapatnya sekian. Jadi peluang semua komputer dapat bekerja dengan baik itu jadi 1,4 kali 10 pangkat minus 5. Artinya kecil sekali peluangnya semuanya bekerja dengan baik. Kenapa? Karena bahkan untuk satu komputer crash itu 0,2, 20% kemungkinannya. Dengan kita menumpuk banyak komputer, ada 50 komputer, salah satunya kemungkinan akan fail. Ya, jadi philosophically kalau kita mau lihat, ketika ada suatu peluang yang kecil sekali, tapi ketika number of samples-nya besar sekali, maka itu akan sangat mungkin ditemukan. Misalnya orang suka bilang, oh kita menemukan orang jenius di masyarakat itu 1 banding sejuta gitu misalnya. Ya kalau kita udah ketemu sejuta orang, mungkin aja salah satunya akan ada. Gitu. Ya sama kasusnya dengan ini. Gitu. Kalau kita bilang peluang crash-nya 0,2, mungkinnya 20% lah, kecil gitu. Tapi ketika jumlah komputernya lebih banyak, salah satunya akan crash itu sangat mungkin. Gitu. Sehingga ini kan peluang tidak ada yang crash sama sekali ya. Dan kecil sekali peluang tidak ada yang crash sama sekali. Ya, ini cara pertama untuk melihat permasalahannya. Cara kedua untuk melihat permasalahannya adalah kalau kita mau menganggap X bukan nilainya 0 atau 1, tetapi X itu adalah number of crash, ya, number of crash computers gitu ya. Berapa banyak komputer yang crash. Kalau misalnya kita mau lihat berapa banyak komputer yang crash, kemudian kita punya probabilitas crash-nya dan dijalankan di beberapa komputer, maka kita yang bisa melihat ini sebagai distribusi binomial dengan N-nya adalah 50 dan theta atau P-nya peluangnya adalah 0,2. Nah, terus pertanyaannya, karena ini adalah sukses ya, ini kan peluang sukses atau crash-nya gitu. Nah, pertanyaannya adalah number of crash-nya. Di sini berapa peluangnya semua komputer dapat bekerja dengan baik. Artinya number of crash-nya 0. Atau peluang X-nya sama dengan 0 berapa gitu. Nah, peluang X sama dengan 0 itu kan
n choose k, kalau diingat ya, rumus binomialnya ini adalah n choose k gitu, atau 50 dipilih 0, jadi tidak ada yang crash. Kemudian ini adalah peluang crash-nya berapa, 0,2, dipangkatin dengan jumlah crash-nya 0, dan ini 1 minus 0,2 atau 0,8 tadi dipangkatin dengan 50 dikurang 0 gitu ya, atau ini 50 dikurang 0. Kalau kalian lihat sebetulnya n choose k gitu, n choose k gitu. Kalau misalnya ketika k-nya sama dengan 0, maka ini akan berubah menjadi n choose k-nya itu sama dengan n saja. Akan jadi 1. Sorry, salah saya. Ini akan jadi 1. Jadi n choose 0 itu adalah 1, karena kan n faktorial per n minus k faktorial gitu ya. Kalau k-nya 0, ini kan 1. 0 faktorial itu 1 ya. Jadi ini akan jadi 1, ini hilang. Terus n minus k faktorial menjadi n faktorial per, yang sama dengan n faktorial n faktorial. Jadi ini coret-coret menjadi 1. Ya. Sehingga di sini sebetulnya adalah yang term depannya hilang, ini juga 0,2 pangkat 0 berapa? 1. Jadi ini 1, ini 1. 1 kali 1 kan 1. Berarti sisanya hanya yang ini, atau 0,8 pangkat 50. Jawabannya sama seperti yang tadi, jadi 0,8 pangkat 50. Tapi ini cara melihat yang berbeda untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau dalam Python-nya seperti apa? Dalam Python-nya kita bisa mengerjakan ini sebagai kita import dulu library-nya, from scipy import binom. Ini versi binomialnya yang tadi. Kita bisa tulis binom, kemudian binom itu nanti kalau kita lihat, dia akan punya 2 parameter, yang satu n, yang satu p namanya ya, n dan p-nya. N-nya bisa kita set 50, kemudian p-nya atau theta-nya adalah 0,2. Baru nanti kita lihat berapa peluangnya, PMF-nya, probability mass function ketika 0. Hasilnya adalah sama ya, sama yang di atas. Kalaupun ada beda-beda tipis angkanya gitu ya, misalnya dilihat di sini, ini kan masih sama, sampai belakang beda dikit. Ini 59582, ini 59638 gitu. Itu lebih ke rounding error aja. Gitu. Tapi sebetulnya hasilnya sama. Rounding error lebih karena keterbatasan aproksimasi dari komputer terhadap nilai float. Gitu. Jadi kalau udah kecil sekali, biasanya dia ada rounding error kayak gitu. Tapi kalau dilihat angka penting yang di depan itu sama. Jadi hasilnya sebetulnya nggak ada bedanya. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Ya, kalau kita bahas soal yang kedua, ya jadi itu yang pertama dulu ya. Kalau kita lanjut ke yang nomor 2, berarti caranya adalah binom. Ya, kalau dilihat ini modelnya mirip. Sebuah cuitan ditujukan 100 orang berbeda, asumsikan peluangnya 0,7. Ekspektasinya adalah, nah, kalau yang nomor 2, pertanyaannya sedikit berbeda. Kalau di yang tadi cuma berapa peluangnya semuanya bekerja dengan baik, yang kedua berapa ekspektasinya. Jadi benar parameternya ini bisa kita lihat sebagai X itu mengikuti distribusi binomial dengan 100 number of trials, itu kemudian peluangnya suksesnya adalah 0,7. Sampai sininya betul, tapi pertanyaannya adalah berapa ekspektasi jumlah retweet yang didapat. Nah, ekspektasinya kalau diingat itu dihitung dengan menggunakan rumus kalau diingat, ekspektasi dari X itu adalah N dikali dengan theta atau NP. Ya. Sehingga ini adalah 100 dikali dengan 0,7 times 0,7 atau sama dengan 70. Jadi ekspektasinya ini kita akan dapat 70 retweet. Gitu, ya. Kalau di atas kan probabilitas, yang kita tanya nilainya berarti nilainya antara 0 sampai 1. Kalau ekspektasi nilainya ya berapa jumlahnya gitu. Karena tadi kan jumlah retweet yang ditanya, berarti ya nilainya nggak harus antara 0 sampai 1. Ekspektasinya bisa lebih dari itu. Ya, jadi itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya diubah ya bisa gitu. Misalnya bukan berapa ekspektasi jumlah retweet yang didapat, tapi pertanyaannya berubah menjadi berapakah peluangnya ada sekali di retweet gitu. Ya bisa juga. Kalau ini baru jadi jawabannya adalah seperti yang di atas. Ini berubah menjadi binom 100 0,7 kemudian PMF dari 1. Itu peluangnya. Jadi peluang di retweet satu orang itu kecil sekali gitu, karena on average rata-rata dia ada 70% kemungkinannya di retweet. Jadi kalau dikasih 100 orang, maka kemungkinan ekspektasinya adalah 70 orang yang akan nge-retweet.
Itu kira-kira ya. So, itu nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini nomor 3 mungkin sedikit berbeda ya. Dalam setahun ada 2,8 gempa bumi berskala besar di dunia. Berapa peluangnya ada lebih dari satu gempa bumi berskala besar di tahun depan? Ini di bahasan Poisson kemarin sempat kita lihat. Jadi ya seperti yang saya sebut tadi, ini bisa dilihat sebagai distribusi Poisson gitu ya. Atau kalau kita modelkan, karena parameternya cuma satu, perhatikan parameternya gitu ya. Kalau di sini kan di atas informasi yang kita tahu ada 2 biasanya. Yang pertama adalah 100 orang berbeda, kemudian ada peluang di retweet-nya 0,7. Terus pertanyaannya berapa ekspektasinya? Atau di atas 0,2 peluang crash-nya, 50 komputer, berapa peluangnya semua komputer bekerja dengan baik. Nomor 3, yang diketahui hanya satu parameternya. Jadi rata-rata ada 2,8 gempa bumi saja. Nah, langsung datang ke pertanyaan, berapa peluangnya ada lebih dari satu gempa bumi? So, seperti yang saya bilang tadi, ini mengikuti distribusi Poisson dengan parameter 2,8. Lambdanya adalah 2,8. Nah, di Python, cara ngerjainnya sama, kita ngimportnya dari scipy.stat, import Poisson, kemudian ini bisa Poisson.tmf, Poisson, set parameternya apa, ini 2,8, ya, dia cuma punya satu parameter, kemudian .tmf, ini kan kasusnya adalah berapa peluangnya ada lebih dari satu gempa bumi. Jadi pertanyaannya apa sebetulnya? Sebelum kita sampai ke PMF-nya, pertanyaannya yang kita mau lihat di sini sebetulnya adalah peluang dari X-nya lebih dari satu. Nah, kalau kemarin ikut sesi yang sebelumnya, kita tahu bahwa peluang X lebih besar sama dengan satu, itu bisa dilihat sebagai komplemennya. Ya. Jadi 1 dikurang P of X sama dengan 0, ditambah dengan P of X sama dengan 1. Artinya, berapa peluangnya tidak ada gempa yang terjadi. Jadi bagian yang ini menjelaskan tidak ada gempa yang terjadi sama sekali, ini adalah 1 kali gempa bumi berskala besar. Ya. Jadi tidak ada dan 1 gempa bumi. Kemudian dicari komplemennya, berarti berapa peluangnya bukan ini. Ya, karena kalau kita lihat Poisson, sebetulnya nilainya bisa sampai tak hingga. Jadi dari sini kita masukin, yang kita cari adalah, ada beberapa cara. Cara pertama seperti ini, PMF, kemudian ditambahkan Poisson 2,8 PMF 1, itu 1 dikurang ini, gitu misalnya. Ya, jadi 76% peluangnya, 76, atau 0,7689, atau 76%, terserah kalian melihatnya gimana. Itu cara yang pertama. Melihatnya misalnya. Terus kalian juga bisa mengganti, karena sebenarnya kan ini 0, 1, 2. Kalau misalnya saya ubah pertanyaannya, jadi bukan PX lebih besar dari 1, tidak seperti ini, tapi kita ganti menjadi misalnya peluang X-nya lebih besar dari 5 gitu misalnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Apakah kita mau nge-list semuanya? Jadi apakah PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 gitu kan? Jadi panjang kalau kita nulis di sini gitu. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Yang dilakukan adalah kalian bisa menggunakan cumulative distribution function atau CDF-nya. Jadi cumulative distribution function itu menjelaskan PX kurang dari sama dengan K. Ya, ini jadi adalah PX sama dengan 0 plus PX sama dengan 1 plus lalala plus PX sama dengan K. Gitu ya. Jadi diringkas dalam PX kurang dari sama dengan K. Ini adalah yang disebut sebagai CDF, atau Cumulative Distribution Function-nya. Nah, cara mengerjakannya jadi gimana? Kodenya bisa kalian ganti sedikit. Jadi ini 1 dikurang Poisson 2,8. Bagian ini sama, tapi ini .cdf. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang di atas, ini bisa diubah dulu. Sorry. Ini kita ubah sebagai probability of X lebih besar dari 1, itu sama dengan 1 dikurang probability X-nya less than equal 1. Gitu ya, seperti yang di bawah ini sama nilainya. Boleh kita lihat seperti itu. Terus, ini berarti 1. Ya, kalau kita run, sama hasilnya sama yang atas. Ya, sehingga nggak perlu di-list semuanya, PMF 0, PMF 1, PMF 2, PMF 3, tapi langsung 1 dikurang Poisson 28, CDF 1. Udah, jadi lebih ringkas cara ngerjainnya. Gitu ya. Nah, kalau mau ngelihat cara ngerjain yang lain gimana gitu. Misalnya, kemarin kan udah dikasih tahu bahwa Poisson bisa kita approximate juga dengan menggunakan binomial gitu kasusnya, atau 2,8 gempa bumi itu adalah expected value-nya gitu.
Jadi kalau kita mau lihat sebetulnya expected value dari X, kalau kita ngelihat ini sebagai binomial ya, itu adalah 2,8. Kita tahu dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Gitu ya. Anggaplah ini sehari gitu ya, satu gempa bumi dalam 1 hari gitu misalnya. Berarti sedangkan ini tadi adalah N dikali dengan theta atau N kali P. Berarti tetanya adalah 2,8 per 365. Ya. Nah, sekarang kita bisa coba kalau misalnya dengan aproksimasi binomialnya berapa jawabannya? Ini bisa jadi binom, kemudian parameternya adalah ini 365, N-nya 365 tadi ya. Kemudian tetanya atau P-nya adalah 2,8 dibagi dengan 365. Nah, berapa peluangnya ada lebih dari satu gempa bumi? Cara nyarinya tetap sama, ini CDF1, kemudian ini tinggal 1 dikurang. Ya, beda tipis jawabannya. Yang di atas 0,7689, yang bawah 0,7701. Gitu ya. Jadi aproksimasinya Poisson binomial itu sebenarnya masih bisa kalau syaratnya kemarin adalah ketika N-nya besar gitu ya, N-nya besar sekali, N-nya cukup besar gitu dan P-nya cukup kecil, maka aproksimasi binomial dengan Poisson itu bisa, atau sebaliknya juga bisa. Gitu. Tapi kalau dalam kasus ini karena kita cuma tahu satu parameter aja, ya udah kita lihat ini sebagai Poisson, nggak perlu capek-capek ngitung binomialnya. Gitu ya. So, ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang masih kurang jelas? Ya. Jadi itu, kemudian yang nomor 4. Kita lanjut ya. Jadi seorang pengemudi ojek online mendapatkan rata-rata 90 penumpang per minggu di suatu kota. Berapa peluangnya di minggu ini dia akan mendapatkan minimal 80 penumpang? Apa yang kita tahu di sini? X-nya menggambarkan apa sih? Random variable-nya apa yang ada di sini? Random variable-nya adalah jumlah penumpang. Gitu ya. Jadi kalau jumlah penumpang rata-ratanya 90 penumpang per minggu, itu bisa, sekali lagi kalau misalnya per minggu satuan waktunya, kita udah punya unit of time-nya, kita bisa asumsikan saja ini mengikuti distribusi Poisson. Atau boleh juga kita lihat expected value-nya 90, kemudian kita modelkan sebagai binomial. Itu juga boleh. Tapi ketika udah dapat unit of time-nya, rata-rata 90 penumpang per minggu, maka go-to-nya sebetulnya adalah kita anggap ini sebagai distribusi Poisson. Jadi ini mengikuti distribusi Poisson dengan parameternya 90 gitu. Ya. Kalau di Poisson rata-rata itu selalu menggambarkan parameternya, si lambdanya itu gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat lambdanya yang diistilahkan sebagai maximum likelihood estimation dari lambdanya Poisson itu sebetulnya adalah rata-ratanya atau 1/n X I sama dengan 1 sampai N untuk X ke I. Gitu ya, ini adalah maximum likelihood estimation untuk parameternya Poisson. Artinya, sebenarnya ini kan rata-rata, sebelah kanan ini rata-rata. Nah, parameternya Poisson yang ini tuh sebenarnya rata-rata juga. Jadi, daripada kita bagi ini, kita lihat per minggu dulu, terus rata-ratanya sekian, baru kita balikin, cara paling mudahnya sebetulnya adalah, bukan berarti salah ya, jadi boleh aja pakai aproksimasi binomialnya tadi, tapi cara yang lebih cepatnya sebetulnya adalah langsung mengasumsikan ini sebagai rata-ratanya 90 penumpang per minggu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluangnya di minggu ini dia akan mendapatkan minimal 80 penumpang. Berarti pertanyaannya selalu mulai dari ini dulu ya, soalnya dulu ya. PX minimal 80 penumpang, berarti greater or equal to 80. Ya, berapa peluangnya ini? Pertanyaannya ini ya, berapa peluang X-nya lebih besar sama dengan 80. Ini bisa kita coba kerjakan seperti biasa, karena kita nggak bisa menghitung kalau di Poisson ya, ini kan ekornya bisa panjang gitu. X sama dengan 80, PX sama dengan 80, kemudian PX sama dengan 81, dan seterusnya gitu. Ini sampai tahingga gitu. PX sama dengan tahingga gitu. Susah gitu. Kita nggak bisa ngitung sampai tahingganya gitu. Yang kita tahu adalah untuk sampai dari 0 penumpang sampai ke 80 atau 79 penumpang berapa. Jadi kita mengubah masalah yang ini menjadi 1 dikurang peluang dari X-nya kurang dari 80. Ya, karena CDF itu inklusif, berarti ini sebaiknya ditulis sebagai peluang X kurang dari sama dengan 79.
gitu. Ya, hampir betul ya. Jadi CDF-nya itu sebetulnya inklusif gitu. Angkanya ikutan masuk. Jadi kalau ditulis CDF 80, sebetulnya angka 80-nya masuk. Jadi harus kurang dari sama dengan 79. Jadi kalau kita hitung di sini, ini adalah posong, bagiannya benar tadi ini posong 90, kemudian ini CDF dari 79. Gitu ya. Nah, selesai nggak sampai sini? Belum, karena kita belum komplement. Jadi 1 minus ini. Hasilnya ada sekian. Ya. Kalau kita pakai sanity check gitu, ngelihat aja hasilnya. Kan dia rata-rata 90 penumpang. Berapa minimal 80 penumpang? 86%. I think makes sense gitu ya, karena rata-rata 90 penumpang harusnya sih cukup besar peluangnya dia dapat minimal 80 penumpang. Kalau kita masih nggak yakin juga, salah satu caranya adalah visualisasikan gitu. Jadi kita bisa misalnya posong 90 gitu ya. Saya misalnya K-nya kita buat dari I don't know, dari 60 sampai 100. 60 70 lah, 70 sampai 101 gitu ya. 70 sampai 100 kita mau lihat semuanya nanti. Berarti ini posong PMF K gitu ya. Terus ini bisa di PLT bar K ini. Ini kita coba lihat aja gambarnya ya. Kira-kira kayak gini. Oke. So peluangnya dia dapat, kan rata-ratanya 90 dan itu selalu jadi nilai tengahnya, nilai yang paling mungkinnya gitu di 90 penumpang dia dapat. Berapa peluangnya dia dapat minimal 80 kan berarti dari sini ke kanan gitu. Yang kalau ngelihat grafiknya ini kan sebenarnya masih ada ya. 100 ini kan saya yang batasin, sebenarnya masih bisa terus. Kalau ini kita gedein angkanya boleh. Misalnya kita bikin 130 gitu. Ya. Jadi kalau dilihat lebih besar seperti ini, dari 80 ke kanan itu kan kayaknya cukup besar ya. Kalau dijumlahin gitu ya, peluangnya kan cukup besar. Artinya angka 86,68% itu make sense gitu. Masuk akal jadinya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau in real world ketika kalian ngitungnya tadi ini CDF 79 atau CDF 80, bedanya tipis 2%, dan kalau kita bicara applied statistics dalam artian untuk kebutuhan data analisis atau data science gitu ya, beda-beda 2% itu bisa jadi penting, bisa juga enggak gitu. Kalau misalnya kita bicara dalam skala yang lebih besar, perbedaan 2% itu mungkin nggak terlalu berpengaruh, atau interpretasi kita terhadap angkanya juga nggak terlalu berbeda. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang mission critical istilahnya, mungkin perbedaan 2% itu jadi sangat penting. Kalau kita bicara 1 juta orang, ya 2%-nya jadi gede kan. Dan jadi penting. 2% perbedaannya, terus kita bicara kasus kematian gitu misalnya, ya 2% itu jadi sangat besar. Jadi penting untuk memodelkan permasalahannya dengan benar dulu. Itu kira-kira ya untuk yang posong. Cukup jelas sampai sini? Kalau misalnya saya ubah lagi pertanyaannya gitu, kalau di sini kan tadi berapa peluangnya dia dapat 80 penumpang. Kalau saya ubah pertanyaannya, misalnya saya bikin berapa expected-nya sih sebetulnya? Kalau diingat, expected value dari posong itu adalah parameter lambdanya sendiri. Jadi posong 90, kalau mau cari expected value-nya ini tinggal posong 90 expect. Udah. Sekali lagi, ingat kalau di komputer biasanya kita nge-run seperti ini selalu ada rounding error-nya. Jadi bahkan ini 90 pun ada 0,007-nya. Ini rounding error karena kita pakai komputer perhitungannya, tapi harusnya dia insignifikan rounding error-nya. Jadi pada dasarnya kalau perhitungan analitisnya, expected value dari posong 90 itu harusnya adalah 90. Core-nya ini cuma rounding error aja. Oke. So, next question. Kita lanjut lagi ya. Semoga cukup jelas sampai sini. Nomor 5. Suatu konferensi machine learning top dunia, rata-rata acceptance rate-nya 25%. Jika di tahun ini mereka mendapatkan 2.400 paper untuk diulas, peluangnya jumlah paper yang diterima di tahun ini tidak sampai 500 itu berapa? Modelkan dulu apa yang kita ketahui, apa yang ditanyakan di sini. Ya, kalau melihat model pertanyaannya ini kan mirip seperti yang di atas. Ingat kalau kita bicara posong biasanya parameternya cuma 1 gitu, rata-rata something terus udah gitu. Angka, kalau kita lihat angkanya gitu ya, sebenarnya sih nggak not necessarily angkanya, karena kan bisa jadi kayak di atas
disembunyikan dalam kata-kata. Tapi kalau di sini ada dua angkanya. Yang pertama rata-rata acceptance rate-nya 25%. Tahun ini mereka mendapatkan 2.400 paper, berarti ada dua ya yang kita tahu di sini. Sehingga ini mengikuti distribusi binomial, betul. Jadi yang pertama kita definisikan adalah X itu adalah random variable yang mengikuti distribusi binomial dengan N-nya adalah 2.400 dan acceptance rate-nya 25%. Jadi ya, 0,25 atau 0,25. Terserah kalian menuliskannya gimana. Berapa peluangnya jumlah paper yang diterima tidak sampai 500 gitu. Berarti betul seperti yang Damian bilang, ini adalah peluang X kurang dari 500 gitu ya, tidak sampai 500. Ini sama dengan sekian, berapa? Ya, itu pertanyaannya. Jadi ini bisa dihitung dengan binom, kemudian 2.400, 0,25 atau 0,25 terserah. Kemudian CDF, ya karena kita mau langsung jumlahin semuanya, jadi nggak PMF terus satu-satu, tapi CDF saja. Ini CDF dari 499. Ya, hasilnya sekian atau kecil sekali. Gini ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, ini selalu bisa kita coba visualisasikan biar kebayang. Tapi intinya salah satu cara ngeceknya selalu menggunakan expected value dulu. Kalau misalnya kita punya 2.400, ini sanity check doang ya. Kalau misalnya kita punya 2.400 percobaan gitu, kemudian peluang suksesnya 25%, berapa sih expected value-nya? Kan tinggal dikali N kali theta, atau 600 gitu. Ya expected value-nya 600. Pertanyaannya berapa peluangnya dia di bawah 500 gitu. Kalau expected value-nya jadi 600, di bawah 500, yang keterima less likely sih kemungkinan gitu ya. Kalau kita mau gambar lagi biar lebih yakin gitu, misalnya K adalah NP range misalnya dari 500 sampai 700 gitu misalnya. Ya, kemudian ini plt.bar, kita gambarkan K-nya gitu ya. K, jadi sumbu X-nya adalah K itu, sumbu Y-nya nanti adalah binom dari 2.400 kemudian 25, ini definisi distribusinya, kemudian kita hitung PMF dari K. Gitu ya. Kalau kita gambar, bentuknya seperti itu. Ya. Nah, perhatikan bahwa nilainya berkisar di 600 gitu. Nggak jauh-jauh dari 600 ya, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Tapi perhatikan, bahkan di 500 pun udah kecil sekali peluangnya gitu. Jadi 525 aja udah kecil sekali gitu, apalagi 500, apalagi di bawah 500. Pasti jauh lebih kecil gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau melakukan sanity check, mau memastikan nih udah benar belum ya angkanya segini gitu. Kalian hampir selalu bisa memvisualisasikan permasalahannya gitu. Coba aja lihat distribusinya seperti apa, atau histogramnya atau bar plotnya seperti apa. Dengan begitu harusnya lebih kebayang ini udah benar belum ya angkanya gitu. Ya, karena kan kesannya kalau tadi expected value-nya 600, kenapa 500 nggak mungkin gitu. Tapi ternyata secara distribusinya hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di bawah 500 saja udah sangat tidak mungkin gitu, apalagi di bawah 500. Itu kira-kira, ya. Boleh nggak pakai aproksimasi Poisson? Ya boleh-boleh aja. Mari kita coba gitu. Kalau misalnya ini Poisson, berarti kan parameternya adalah 2.400 dikali dengan 25 gitu ya, 0,25. Kemudian ini CDF dari 499, berapa hasilnya? Kecil juga. Nah, di sini jadi menarik untuk melihat kalau misalnya kita bandingkan dengan Poisson hasilnya gimana gitu ya. Ini labelnya adalah yang binomial. Kemudian kita coba gambar berikutnya yang Poisson. Jadi Poisson 2.400 dikali dengan 0,25, PMF dari K, kemudian saya pakai plot aja deh biar lebih kelihatan. Ya, ini label Poisson. Gitu ya. Nah, kalau di sini kasusnya adalah karena probabilitasnya cukup besar gitu ya, kan syaratnya adalah N-nya itu besar, kemudian K-nya kecil. Benar sih, secara aproksimasi masih mirip-mirip bentuknya gitu, tapi karena bukan K, tetanya ya, tetanya kecil. Nah, kalau di sini tetanya kan cukup besar ya, tetanya itu kan 0,25 atau 25% gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini walaupun sama-sama kecil ya kasusnya, jadi kalau kita lihat di atas tadi bedanya nggak terlalu
tinggi, tapi kalau dilihat di daerah puncaknya sendiri, Poisson dan binomial tuh cukup berbeda di kasus ini. Jadi aproksimasi Poisson untuk binomial di kasus ini mungkin bukan yang paling baik. Gitu kasusnya. Jadi kalian bisa ngecek juga dengan begitu apakah aproksimasi Poissonnya sebenarnya bagus atau enggak. Dengan membandingkan antara plot satu dengan yang lain. Yang orange Poisson, yang biru yang binomial. Dan ternyata Poisson untuk aproksimasi binomial di kasus ini bukan yang paling bagus. Gitu. Kalau mau kembali ke atas, kita mau lihat bisa nggak yang di atas kita aproksimasi. Jadi misalnya di sini gitu ya. Mana ya? Yang ini misalnya. Kita mau bandingkan gempa buminya tadi ya. Kalau misalnya K-nya adalah NP arrays dari 0 sampai 366 gitu misalnya. Terus PLT plot yang pertama adalah K, kemudian binomial 365 dan 2,8 dibagi 365 gitu. Terus ini yang binom. Kemudian yang kedua adalah K Poisson. Ini adalah 2,8 PMF. Ini ada PMF K. Ini labelnya ini adalah yang Poisson. Kalau kita gambar, bentuknya seperti ini. Nggak begitu kelihatan, kalau gitu kita kecilin. Jadi jangan 366, saya ambil 50 aja gitu misalnya, atau 60 lah. Atau kalau mau dikecilin lagi boleh, 30, biar lebih kelihatan. Ya, bentuk binomial dan Poissonnya nggak beda jauh. Itu berimpit, yang biru dengan yang orange-nya. Jadi aproksimasinya sebenarnya cukup bagus kalau di kasus yang di atas. Tapi yang di bawah ternyata aproksimasi binomial dengan Poissonnya ternyata nggak cukup bagus. Jadi pakai binomial aja, karena ini yang lebih benar. Karena kan kita tahu ya, ini 2.400, kemudian 25%. Binomialnya kalau di kasus ini sebenarnya lebih benar. Gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalian juga bisa pakai likelihood function, gitu ya. Kalau ngelihat lagi materi-materi yang sebelumnya tentang likelihood function, mana yang lebih benar modelnya, gitu ya. Mana yang lebih mungkin menggambarkan datanya, modelnya, itu bisa dihitung dengan yang diistilahkan sebagai likelihood function, probability of seeing the data given the model. Gitu ya. Datanya adalah, kalau di sini kita nggak punya data tapi ya, jadi nggak begitu ketahuan. Tapi kalau kita punya datanya, kita bisa lihat probability of the data given the modelnya. Karena ini kan langsung dikasih tahu parameternya, gitu, tapi kita nggak punya datanya. Kalau kita punya datanya, terus kita mau approximate antara binomial atau Poisson mana yang lebih mungkin, kita bisa bandingin ini. Jadi model 1 dibagi dengan probability of seeing the data given model 2. Kalau ini lebih besar dari 1, berarti model atas yang lebih mungkin. Kalau lebih kecil dari 1, berarti model bawah yang lebih mungkin. Model kedua yang lebih mungkin. Gitu. Tapi kita belum bahas sampai sejauh itu. Nanti pas masuk ke Bayesian Statistics kita akan menemuin kasus-kasus kayak gitu. Cuman sekarang kita bahas di sini dulu ya. Biar cukup waktunya. So, oke. Next. Nomor 6 soalnya adalah rata-rata okupansi sebuah hotel pada hari Sabtu gitu ya, di kota X 85%. Hotelnya punya 20 kamar, berapa peluangnya hotel tersebut terisi penuh? Ya, jadi itu cara paling cepatnya seperti itu. Buat yang belum terbiasa, selalu mulai dari permasalahan dulu. Kita punya 20 kamar, berarti N-nya 20, kemudian rata-rata okupansinya 85% atau 0,85. Gitu. Jadi kalau yang perlu diketahui adalah kalau probabilitas, persentase, peluang, itu probabilitas, persentase, dan proporsi itu sebetulnya menggambarkan hal yang kurang lebih sama. Gitu. Jadi kalau dibilang 85%, ya ini juga sama dengan 0,85. Ini kan 85% sih, atau 0,85. Kadang istilahnya persentase, jadi kalau ditulis persentase, atau di sini okupansi gitu ya kasusnya, kadang ditulis probabilitas, kadang ditulis proporsi. Gitu. Jadi ini sama-sama aja gitu yang dibahas sebetulnya. Jadi ini lebih ke gimana kita ngebaca soal gitu, biar nggak salah. Bicara ngerjainnya betul, seperti itu saja. Jadi X mengikuti distribusi binomial, ada 20 kamar, jadi N-nya 20, dan probabilitas berhasilnya, suksesnya, atau terisinya, ya, kamarnya terisi. Itu kan, anggaplah kita punya, jadi kayak kita ngelempar koin, ada 20 koin, terus kalau koinnya heads, gitu ya, ini 20 koin, dan seterusnya. Gitu. Terus kalau koinnya heads itu berarti terisi, kalau koinnya tail itu tidak terisi. Gitu. Heads, dan seterusnya. Gitu. Berapa peluangnya? Ada
terisi penuh gitu ya, semuanya heads gitu. Kalau koinnya ternyata peluang heads-nya gitu, peluang X-nya sama dengan 1 gitu adalah 0,85. Gitu ya. Jadi kalau di sini sebetulnya ini adalah binomial distribution, 20 trials dengan peluang suksesnya 0,85. Pertanyaannya adalah berapa peluangnya X-nya sama dengan 20? Kan penuh ya. Berapa peluangnya hotel tersebut akan terisi penuh di hari Sabtu yang akan datang? Ini berapa? Gitu ya. Nah, sekali lagi ini yang saya bilang pinter-pinternya kalian juga memahamin soalnya. Kalau di sini kan cuma dibilang bahwa berapa peluangnya hotelnya terisi penuh ya. Kita yang perlu infer sendiri bahwa terisi penuh itu artinya karena 20 kamar, 20-20-nya sukses gitu, 20-20-nya terisi. Cara ngerjainnya ya simpel sebetulnya, ini 0,20, ini 85.pmf 20. Itu ya. Jadi peluangnya hanya 3%. 0,0387 atau kalau kita buat dalam bentuk persen, ini bisa dilihat sebagai, ini cara ngerjainnya dalam Python, kalian bisa melihatnya begini. Ya, 3,88%. Cara nyetaknya bisa seperti itu. Ya biar kelihatannya lebih rapi aja. 38%. Jadi ini kalau mau ditulis peluang X-nya sama dengan 20 sama dengan 3,88%. Gitu. Oke, so ya ini karena soalnya masih levelnya mudah, jadi sebenarnya ngulang-ngulang beberapa kasus aja, ngelihat cara dalam bentuk yang berbeda aja. Kemudian kita bisa lihat nomor 7, ketika melempar koin mana yang lebih mungkin. Nah ini sedikit lebih susah sebenarnya. Mana yang lebih mungkin 51 atau lebih muncul angka dari 100 lemparan, atau 510 atau lebih muncul angka dari 1000 lemparan. 1 PMF 50 compare 1 PMF 509. Gimana? Intuitively gitu ya, kalau kita awam tentang statistik mungkin lihat kayaknya sama gitu ya. 51 atau lebih gitu dari 100, 510 atau lebih dari 1000 lemparan. Kalau kita ngelihat expected value-nya ya sama gitu, expected value-nya sama. Kalau kita asumsi ini ada yang perlu kita cek dulu. Pertama adalah tidak dibilang informasi tentang peluang suksesnya berapa. Jadi, kalau dalam kasus ini yang perlu kita lakukan adalah pertama asumsikan. Asumsikan dulu bahwa tetanya adalah 0,5. Artinya fair coin, koinnya itu setimbang. Ini asumsi yang tidak tertulis dalam soalnya. Jadi dalam menjawab soal seperti ini, tulis dulu asumsinya. Asumsikan bahwa kita ngelempar fair coin. Itu yang pertama. Karena kalau tidak fair coinnya, perhitungannya akan berbeda dan hasilnya mungkin akan berbeda. Ya interpretasinya mungkin akan berbeda. Tapi di sini asumsinya fair coin dulu bahwa tetanya 0,5. Kemudian pertanyaannya adalah ada dua jenis n-nya. Yang pertama n-nya ada 100. Jadi n yang pertama itu 100, n yang kedua itu adalah 1000 kali lemparan. Yang dibandingkan 51 atau lebih muncul angka atau 510 atau lebih muncul angka. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti yang dilakukan adalah modelkan dulu pertanyaannya. Yang pertama adalah kita lihat ini sebagai X mengikuti distribusi. Ini kan sukses atau enggak, terus ngelempar koin berkali-kali ya, binomial lah gitu ya. Jadi 100 lemparan, kemudian ini 0,5. Ini X1 gitu misalnya. Kita punya X2, itu adalah sim binomial, kemudian 1000 lemparan, 0,5 juga. Jadi kalau ngelihat distribusinya sebenarnya yang beda n-nya saja gitu, tapi peluang suksesnya sama karena kita ngelempar koin yang sama. Tapi pertanyaannya jadi berbeda gitu. Berapa peluangnya muncul 51 atau lebih angka? Berarti yang pertama adalah PX1 51 atau lebih, berarti lebih dari 50. Gitu ya. Yang pertama, peluang X1-nya lebih dari 50. Atau yang kedua kita bandingkan adalah peluang X2-nya lebih dari 510 gitu. Jadi yang 510 atau lebih muncul angka kan berarti dia lebih dari 509 atau boleh greater than equal 510, ini juga boleh. Jadi ini kita ganti ya 51 biar lebih kelihatan. Ya, jadi peluang X1-nya lebih besar dari 51, peluang X2-nya lebih besar dari 510. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Ini adalah komplement lagi biasanya. 1 dikurang P of X1 kurang dari 51 atau less than equal to 50. Itu yang pertama.
Ya. Yang kedua adalah 1 dikurang PX2 less than equal 509. Gitu. Nah, di sini baru mulai kelihatan nih, oh ternyata beda ya angkanya ya. Yang tadinya ini 51 dan 510 ternyata jadi 50 dan 509. Harusnya udah mulai kelihatan bedanya. Nah, jadi ini CDF ya yang kita hitung. Jadi bukan PMF-nya. Untuk yang pertama kita bisa hitung peluang X1 ya yang A lah gitu ya. Yang A itu adalah 1 dikurang binom, kemudian parameternya adalah ini 100 dan 0,5. CDF dari 50. Yang B adalah 1 dikurang binom 1000,5 CDF dari 509. Gitu ya. Kemudian kita lihat nilai A dan B-nya. Itu. Ternyata yang A itu 46%, yang kedua itu 27%. Artinya, mana yang lebih mungkin? Yang pertama. Ya, kalau kita mau bandingkan mana yang lebih mungkin, A lebih besar daripada B dari kasus ini. Gitu. Kalau kita lihat peluang X-nya X1 lebih besar dari sama dengan 51, itu lebih besar dari peluang dari X2 greater than or equal to 510. Ya. Gitu. Jadi kalau tadi kita bilang ekspektasinya kayaknya sih sama gitu. Kalau kita ngitung ekspektasinya juga kan sebenarnya sama ya. Kelihatannya sama gitu, nggak beda-beda jauh. Ini 51 dari 100, 510 dari 1000. Kayaknya ya harusnya hampir sama lah gitu. Ternyata enggak gitu, karena ada lebih banyak kemungkinannya. Gitu. Dan ini bisa kita interpretasikan ke kasus-kasus yang lain gitu. Misalnya kalau kalian lagi ikut tes sesuatu gitu ya, ujian masuk saringan sesuatu. Ketika saingannya lebih banyak, walaupun peluang kalian masuknya sama, sebenarnya jadi lebih, atau peluang suksesnya sama, sebetulnya lebih kecil kemungkinannya untuk diterima gitu, dibandingkan kalau saingannya lebih dikit. Gitu. Ya, intuitively speaking, ternyata kayak gitu. Kalau mau dibandingkan. Gitu. Oke, okay? So kayak gitu gambarannya. Jadi mana yang lebih mungkin dapat 51 atau lebih muncul alfa. Ini pun sebetulnya kita bisa ngelihat juga kalau misalnya ini kan bedanya 51 dengan 510. Saya misalnya kita mau bandingkan berapa peluangnya dapat 50 dari 100 sama 500 dari 1000. Gitu. Mana yang lebih mungkin? Gitu. Bisa juga kita ubah gitu. Misalnya yang A adalah binom 100 ininya 0,5 sama ya. Kemudian PMF dari 50. Yang kedua adalah ini kita ngubah soalnya ya. Jadi yang pertama yang tadi, terus kita ngubah soalnya berapa peluangnya. Kalau misalnya di X1 sama dengan 50, titik, karena kita nggak tahu ya. X2 sama dengan 500. Mana yang lebih mungkin gitu ya. Dengan kasusnya sama kayak di atas, X1, X2-nya mengikuti distribusi yang di atas. Ya, binomial 100 0,5, binomial 1000 0,5. Ternyata kalau ini dibandingkan, binom ini 1000, ini 0,5, atau PMF 500 gitu ya. Tetap lebih mungkin yang pertama daripada yang kedua. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Semakin sedikit number of trials-nya, sebenarnya peluang suksesnya jadi lebih besar gitu. Dapetin jumlah suksesannya atau dapetin ekspektasinya. Nah, ini yang juga dikenal sebagai Newton-Pepys problem. Gitu. Kalian boleh cari namanya Newton-Pepys problem. Jadi si Pepys itu pernah nanya sama Newton kalau misalnya saya ngelempar dadu, lupa, pokoknya satu dadu terus kemudian keluarnya 3 kalau nggak salah. Terus ngelempar 2 dadu dapat 2, 3 sama ngelempar 3 dadu gitu, keluar dapatnya sekian gitu. Kurang lebih permasalahannya mirip seperti ini, tapi boleh dicari namanya Newton-Pepys problem, itu mirip seperti ini kasusnya gitu ya. Silahkan googling sendiri nanti. So, itu untuk yang soal yang mudahnya. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih kurang jelas? Nggak ada? Kalau nggak ada, selanjutnya ya kita masuk ke soal yang sedang. Ini kalau dilihat jumlah kata-kata dalam pertanyaannya pun jadi lebih banyak. Suatu pusat data 100 server, tiap request dialokasikan ke tiap server secara acak dengan peluang yang sama. Berdasarkan catatan, setiap server akan mendapatkan rata-rata 2 request per detik.
ya. Perusahaan yang menggunakan pusat data tersebut baru saja merilis kode, terus servernya akan crash kalau dapat lebih dari 6 request per detik. Berapa peluangnya tidak ada server yang crash di detik berikutnya. Ini sedikit lebih advance daripada yang di atas, nggak langsung masukin angka terus keluar hasilnya, tapi ada sedikit manipulasinya. Kira-kira gimana cara ngerjainnya? Ya, ada 100 server, kemudian berdasarkan catatan, setiap server mendapatkan rata-rata 2 request per detik. Ya, rata-ratanya 2 request per detik. Kemudian berapa peluangnya dapat lebih dari 6 request per detik. Nah, salah satu cara ngerjainnya kalau mau dilihat adalah, kan kita punya ini parameternya 2 request per detik. Kalau udah ada unit of time, kalau udah ada dibilang rata-rata, berarti kita bisa lihat ini sebagai, dan ini setiap server ya, setiap server gitu ya, X ke I, itu bisa dianggap mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 2 request per detik, atau ini 2, Poisson 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita yang ditanyakan adalah perusahaan menggunakan pusat data tersebut baru saja merilis kode ke semua server yang menyebabkan server akan crash jika mendapatkan lebih dari 6 request per detik. Ya, jadi yang ini kita belum sampai ke sini ya, kita belum sampai ke pertanyaan terakhirnya, tapi intinya dia akan crash kalau lebih dari 6 request per detik. Berarti yang kita perlu lihat adalah peluang dia crash dulu. Berapa peluang dia crash? Dia crash kalau lebih dari 6 request per detik, atau peluang dari XI-nya lebih dari 6 request per detik, ini lebih dari 6, gitu, XI sama dengan lebih dari 6, itu berapa? Gitu ya. Sekali lagi, kenapa XI ini XI? Karena ini adalah untuk setiap server. Kita punya 100 server. Nah, ini kita bilang untuk setiap server dulu. Untuk satu server aja, gitu. Berarti berapa peluangnya dia lebih dari 6. Gitu ya. Jadi ini kita bisa hitung dulu. Boleh dihitung dulu. Kita asumsikan kayak tadi, ini XI sim Poisson 2, kemudian kita masukin lagi peluang dari XI lebih dari 6, gitu ya. Kalau peluang XI lebih dari 6 itu berapa? Kalau kita lihat, sebetulnya ini adalah seperti biasa, cari komplemennya. Peluang XI kurang dari sama dengan 5, gitu ya, karena kita mau cari CDF, biar lebih gampang. Ya, jadi ini ditulis sebagai 1 dikurang peluang dari XI kurang dari less than or equal to 5. Kurang dari atau sama dengan 5. Cara ngitungnya gimana? Ya biasa kayak tadi, ini Poisson, kemudian 2, ini .cdf 5, terus 1 dikurang CDF-nya. Ya, sekian. Ini adalah peluang dari crash-nya. Jadi peluang dia crash kan kalau dapat lebih dari 6 request per detik, bisa 7 request, 8 request, 9 request, dan seterusnya. Ini adalah peluang dari crash-nya. Jadi soalnya udah bertingkat gitu. Kalau di sini belum selesai sampai sini aja gitu. PR-nya jadi nambah. Yang kita perlu cari adalah berapa peluangnya tidak ada server yang crash di detik berikutnya. Ini untuk satu server. Kalau misalnya kita punya 2 server, gimana? Kalau kita punya 3 server, gimana? 4 server, gimana? Tidak ada server yang crash di detik berikutnya, berarti soalnya berubah menjadi peluang dari X1, ini kan ada 100 server ya, X1 kurang dari sama dengan 5. X2 kurang dari sama dengan 5, X3 kurang dari sama dengan 5, dan seterusnya. Ya, sampai nanti X ke 100 kurang dari sama dengan 5. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Join probability-nya, ini kan udah gabungan ya. Kalau di kasus ini ada asumsi tambahannya. Asumsi tambahannya bilang bahwa setiap server itu, ini ya, setiap server secara acak dengan peluang yang sama. Kita mengasumsikan bahwa setiap server bekerja secara independen satu dengan yang lainnya. Artinya peluang yang satu crash tidak dipengaruhi oleh peluang server yang lain crash. Sehingga ini tinggal dikali aja gitu. Atau perhitungan yang di atas ini tinggal diubah menjadi peluang dari XI kurang dari sama dengan 5. Gitu ya. Atau X1 gitu ya, dikali dengan, kan peluang yang ini crash dan peluang yang kedua crash, tidak crash, dan peluang yang ketiga tidak crash, kurang dari sama dengan 5, dan seterusnya gitu. Atau kalau kita dalam notasi yang lebih ringkasnya, ini bisa ditulis sebagai, ini kan yang pertama ya, jadi yang ditanyakan sebetulnya adalah peluang dari XI-nya, X ke I, untuk for all I, gitu ya, peluang dari XI-nya less than or equal 5, pertanyaannya berubah menjadi ini, I sama dengan 1 sampai ke 100.
produk. Benar nggak? Benar kan? Kok nggak keren? Less than or equal to I sama dengan 1, bisa sampai ke 100, kemudian P X ke I, less than or equal to 5. Ya, cara ngeringkasnya begini tulisannya. Ini tuh sebenarnya sama dengan peluang dari X ke 1, less than or equal to 5, dikali dengan peluang dari X2, less than or equal to 5. Demikian seterusnya, sampai nanti peluang dari X ke 100 kurang dari 5. Gitu ya. Jadi yang kiri sama dengan yang kanan, atau ya udah dipangkatin aja. Karena ini peluangnya sama semua, ini bisa langsung dipangkatin aja gitu. Atau kita udah dapat tadi kan peluang fail-nya yang di bawah ini kan. Peluang suksesnya atau peluang tidak crash-nya kan yang di bawah ini. Berarti ini anggaplah ini sebagai theta gitu misalnya. Theta gitu misalnya ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini sebelum saya lanjut biar nggak terlalu bingung. Jadi by the way ini bisa dilihat nanti karena kita udah dapat peluangnya berapa gitu. Ini bisa bin 100. Kemudian peluang dari ininya ini yang diisi dengan yang ini. Ya kan? 100 server kemudian independen. Berapa peluang nanti pertanyaannya tinggal tetap misalnya ini Y mengikuti distribusi binomial, berapa peluangnya Y-nya sama dengan 0. Something. Ya. Kalau ini adalah crash gitu ya, ini kayaknya peluang crash-nya gitu ya. Ini kita assign sebagai theta gitu. Kita isi ke sini theta-nya berapa? Berarti berapa peluangnya ya sama dengan 0. Gitu kira-kira cara ngerjainnya nanti juga. Alternatifnya bisa kayak gitu ya. Jadi nggak dipangkat-pangkatin sendiri, tapi dilihat sebagai binomial. Sorry. Binom ini 100, kemudian theta-nya berapa? Kita tadi dapat theta-nya, terus kita lihat PMF-nya ketika 0. Gitu ya, 0,188. Gitu. Ini adalah peluang tidak ada yang crash sama sekali. Oke, so yang terakhir ini sifatnya aproksimasi saja kalau dibandingkan dengan yang di atas. Jadi ini kalian udah tahu juga cara ngerjainnya. Yang pertama adalah itu soalnya mengirimkan pesan 4000 bit ke bumi, terus setiap bit peluang nilainya adalah 0,01. Berapa peluangnya pesan dapat sampai ke bumi dengan maksimal 1 bit saja yang berubah. Jadi kita bisa melihat ini sebagai karena ada dua informasinya, jadi ini binomial dengan 4000 kemudian 0,001 gitu ya. Tapi alternatifnya kita juga bisa melihat ini sebagai distribusi Poisson dengan 4000 dikali 0,001 gitu ya. Atau ini sama dengan berapa? 10 pangkat minus 4 kan ya itu ya. Jadi ini 4. Benar kan? 4000 kali 0,001. 0,4 sorry. 0,4 ya. Jadi ini yang pertama dan yang kedua cara ngerjainnya sama, maksimal 1 bit saja yang berubah. Kita bisa coba hitung dulu. Pertanyaannya adalah berapa peluangnya X maksimal 1 bit yang berubah gitu. Berarti flag 1 gitu ya. Ini yang kita cari. Jadi binom 4000 0,0001 kemudian CDF 1 sekian binom 4000 Poisson 4000 kali 0,001 CDF 1 ya, bedanya tipis. Udah itu aja sebetulnya yang nomor 2. Ini cuma mencoba membandingkan binomial dan Poisson, tapi kan kita udah sempat bahas di soal-soal yang di atas, jadi harusnya nggak masalah. Harusnya kalian bisa ngerjain ini dengan mudah. Kalau melihat di materi slides-nya yang dari CS 9 juga ada pembahasan tentang soal ini. Itu so far ada yang mau ditanya? Cukup jelas nggak sampai sini?
Ya, jadi ini saya udah kasih contohnya untuk mainin dengan Python-nya juga. Silahkan dicoba-coba sendiri nanti untuk mainin Python-nya kira-kira kayak gimana. Ini contoh kodenya. Boleh, silahkan kalau dia mau tanya. Ya, boleh. Em, Sebenarnya jadi pertanyaannya adalah gimana kita ngelihat recover terhadap cases-nya gitu, death terhadap cases-nya. Pemodelannya dalam epidemiologi sebetulnya lebih sedikit lebih ribet dari itu. Kenapa? Karena um, ekspektasi hasil akhir active case dengan current ratio. Ya, yang jadi masalah ini sebetulnya lebih dari sekedar distribusi Poisson yang tadi. Sebenarnya pakai distribusi Poisson, tapi ada yang namanya nanti kalau kalian cari namanya Poisson regression atau bisa pakai kalau kalian tahu n-nya itu ada yang binomial. Misalnya recovered-nya berapa gitu ya, itu bisa dipakai sebagai binomial regression. Ini gabungan dari dua ini nanti bisa menjelaskan yang ini dan yang ini atau ini gitu misalnya. Ya, coronavirus cases death recovered-nya karena ada efeknya gitu. Jadi kita bukan cuma kalau di Poissonnya bukan cuma punya parameter lambda doang, bukan cuma punya parameter n dan theta doang, tapi nilai lambdanya sendiri mengikuti kombinasi linear dari sesuatu. Gitu. Ini juga sama gitu. Nilai tetanya itu mengikuti kombinasi linear dari sesuatu. Gitu. Atau kalau karena namanya regression, kalian bisa ngeliat ini sebagai misalnya ini mx plus c gitu, atau boleh dilihat sebagai alpha plus beta something kali x beta 1 x1 plus beta 2 x2 gitu, dan seterusnya. Tapi intinya nilai si tetanya maupun nilai si lambdanya itu dijelaskan oleh variabel yang lain. Itu yang pertama perlu diketahui. Yang kedua adalah kasusnya kalau misalnya ngelihat rasionya death dengan recovered-nya, death dengan recovered itu bisa jadi independen, bisa juga tidak. Nah, asumsi itu yang perlu dicek terlebih dahulu. Apakah dia independen atau tidak. Kalau dia tidak independen, ya berarti pemodelannya nggak bisa sesederhana ini terhadap ini, kemudian ini terhadap ini, gitu, atau rasio death terhadap recovered saja. Gitu. Bisa dipakai aproksimasi yang sederhananya seperti itu, tapi di kebanyakan kasus cukup sulit, karena kan ini juga sifatnya sangat tergantung terhadap tadi variabel yang lain gitu ya di sini. Kalau cuma sekedar nilai lambdanya saja yang dicari atau rasionya saja yang dicari dengan tetanya saja, dia nggak akan cukup robust kasusnya karena kita nggak melihat variabel eksternal yang lain. Lebih ke situ sih. Tapi ada pemodelan-pemodelannya kalau mau dicari untuk kasusnya gitu ya, expect rasio recover-nya dari current ratio death dengan recover-nya. Ya itu tadi, ini lebih ke masalah independensinya. Jadi kan pertanyaan probability of death given cases-nya sama ini probability of recovered-nya given cases-nya. Ini kan dua hal yang berbeda. Tahu nggak kita, apakah ini sama? Apakah ini approximately the same? Belum tentu. Karena bisa jadi jumlah death-nya menentukan jumlah recover-nya. Jadi death tidak independen terhadap recover. Kenapa? Karena mungkin kasus kematiannya dan kasus recover-nya tergantung dengan kapasitas dari rumah sakitnya misalnya gitu kan. Berapa banyak orang yang di handle di rumah sakit. Kalau kita ngelihat death-nya lebih banyak, ya berarti yang admitted to hospital-nya kan lebih banyak. Atau kita ngelihat misalnya berapa banyak yang admitted itu menjelaskan jumlah death-nya berapa, menjelaskan jumlah recover-nya berapa. Jadi death baru independen terhadap recover kalau kita tahu admitted-nya berapa. Sehingga yang menjelaskan sebenarnya berapa banyak yang masuk rumah sakit. Karena itu yang mencatat kan. Nah, selama kita nggak tahu ini gitu, jadi asumsinya apakah nggak bisa langsung asumsi death complement dengan recover? Yang perlu diketahui angkanya sebenarnya datangnya dari mana? Cara pemerintah menghitungnya seperti apa kalau di kasus ini? Karena kalau death itu laporannya dari mana? Apakah hanya yang di rumah sakit saja yang ditemukan kematiannya, atau yang di luaran juga bisa dihitung? Jadi misalnya ditemukan di masyarakat, atau ada yang meninggal di rumahnya, kita tahu bahwa dia orang dalam pengawasan atau semacam itu. Gitu. Jadi
ada lebih banyak variabel yang berperan di sini gitu, nggak sekedar yang satu komplement dari yang lain gitu sih. Kalau ya pemodelan sederhananya untuk nyoba-cobain aja bisa gitu, tapi maksudnya itu nggak akan cukup robust karena tadi ada banyak variabel lain yang berperan di sini. Kita nggak tahu pengumpulan datanya seperti apa, kita nggak tahu yang dilaporkan di sini yang seperti apa gitu. Jadi pengumpulan satu hal ngelaporin hal yang lain lagi, bisa jadi kan nggak semuanya yang dikumpulkan datanya dilaporin karena ada yang kotor lah, ada yang duplikat lah, kita nggak tahu yang kayak gitu. Ya jadi PR-nya lebih ke sana. Kalau tertarik dengan pemodelan seperti ini di epidemiologi, mungkin boleh lihat-lihat yang kayak SEIR atau SIR model itu. Susceptible, infected, recovered gitu misalnya. Ini yang saya lupa apa. Exposure kalau nggak salah. Susceptible, exposure, infected, recovered gitu. Jadi pokoknya udah lebih advance lah. Kalau mau lihat salah satu yang di Indonesia ada yang udah coba modelin dari metode lab matematika modeling dan simulasinya yang Bu Nuning itu udah modelnya cukup advance. Coba dicari di YouTube, kemarin ada yang udah dirilis kok. Jadi Bu Nuning ngejelasin modelnya kayak gimana. So it's more advanced dari sekedar rasio saja gitu. Karena tadi ada lebih banyak variabel yang bermain di sana. Lebih situ sih. Oke, semoga cukup menjawab ya. So itu aja, karena ini udah lewat dari waktunya, sudah cukup lama. Semoga cukup membantu sejauh ini. Jangan lupa nanti hari Kamis ada lagi, kita akan masuk ke distribusi Gaussian, distribusi normal. Ini yang jauh lebih banyak kepakai sebetulnya di lapangan, dan akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain di soal-soal latihannya. Itu aja ya. So, terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis.